UMKM yang sudah terdaftar itu datanya sudah dikomunikasikan juga ke kami. Jadi ketika UMKM itu datang atau sebaliknya juga kami pick up, kami sudah tahu pelayanannya harus seperti apa. Jadi relaksasi pajak ini kan satu keunggulan tertentu ya yang harus diterima. Kita tahu persis tuh orang-orang teman-teman dari Singapura, Malaysia aja kalau ke sini belanja makanan gitu kan. Nah, kenapa nggak kita permudah gitu kan? Kita kirimkan ke sana. Jadi potensi ke situ ada. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya, seperti apa memasarkannya, ini yang nanti kita duduk bareng nih. Sore ini kita nyulik Mas Armi nih. Ini bosnya JNE Batam. Waduh nih. Batam Kepri berarti ya Mas? Kenapa? Kepri juga kan? Kepri, betul. Iya. Branch manager JNE Batam, Iya, Kepri ya. Iya. Kalau ngundang orang JNE, ngundang Mas Armi di sini tuh ada isu-isu yang memang agak sensitif. Ya memang berharap sih sore ini banyak yang nonton teman-teman UMKM. Dan sering kita tanyakan sama calon-calon itu. Nggak ada Pak mau merubah ini Pak. Enggak. Tapi kenapa kita undang Mas Armi dari JNE ini? Ngomongin logistik, ngomongin ekspedisi itu bagian terpenting dari sebuah distribusi di pemasaran gitu loh. Iya, banyak orang yang berhenti di logistik atau di distribusi nggak bagus, artinya bisnis atau UMKM pun juga banyak yang ini. Kayak kita aja, kayak misalnya kita bisnis koran, kalau kita lemah di distribusi, kalau kita di sirkulasi, ya pasti produk kita ini. Betul. Jadi penting banget ngomong soal distribusi. Kalau ngomong soal distribusi, ngomong logistik, ekspedisi. Apa sih bedanya logistik sama ekspedisi? Logistik sama aja sebenarnya. Intinya bagaimana barang itu nyampe ke user. Betul. Ya kan? Nah, ini saya nyapa dulu nggak ya? Nyapa dulu nggak ya? Oh, harus. Hai Tribuners. Hai Tribuners. Selamat sore, salam jumpa. Semoga semuanya sehat dan semangat. Itu yang penting sehat. Penting semangat terus dan sehat ya. Sebenarnya kalau di JNE itu proses pengirimannya gimana sih Mas selama ini? Mungkin buat gambaran umum dulu lah. Ngirimnya itu gimana sih? Baik. Jadi JNE ini kan sudah cukup dikenal ya oleh masyarakat di Indonesia. Kita kan perusahaan nasional, perusahaan putra bangsa. Nah, jadi kita melayani kiriman itu dari door to door. Jadi benar-benar dari pengirim sampai ke tangan penerima, ya kan? Kita bahkan sudah ada layanan pick up. Jadi si pengirim pun ini bisa punya opsi mau ngantarkan barangnya itu ke titik penjualan kita atau kita jemput ke alamat si pengirim itu tersebut, betul. Untuk kemudian kita proses. Nah, kalau untuk Batam nih kan jelas nih pulau, ya kan, berarti keluarnya pilihan cuma dua, naik pesawat atau naik kapal gitu ya. Nah, itu semua juga kita yang ngatur, kita yang proses sampai nyampe di kota tujuan. Untuk kemudian diantarkan oleh tim kita yang di kota tujuan nyampe ke tangan penerima. Kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi kalau ngomong angkutannya apa yang digunakan ya semuanya dipakai. Kalau mau nyebrang laut ya pasti kapal lewat udara. Betul. Jadi armada kita tentunya udara, darat dan laut. Darat pun ini semuanya, mau yang trucking ataupun kereta itu semua kita gunakan. Poinnya untuk memaksimalkan pengiriman. Seperti itu. Kalau udara itu pasti menggunakan jasa airline dari pihak lain atau memang sendiri? Saat ini kita ada dua, jadi kita juga ada kerjasama dengan maskapai penerbangan domestik nasional, juga kita ada pesawat yang dari kita sendiri nih, yang kita provide itu. Tujuannya tentu nggak ada bukan memaksimalkan ya, karena kan Batam nih kirimannya luar biasa nih, ya kan jumlahnya banyak nih. Kalau ngandelin pesawat yang penumpang, wah nanti rebutan tempat tuh sama bagasi gitu ya. Betul. Nah, jadi kita emang sudah sediakan juga khusus pesawat kargo yang bisa mengangkut barang kiriman JNE. Karena kalau ngandalin maskapai yang untuk penumpang kan mereka udah ada jadwal-jadwalnya, ya kan? Betul. Nah, pasti ada satu pesawat atau apa yang memang di-provide oleh JNE yang mungkin bisa ngisi di luar jadwal-jadwal reguler. Siap, betul sekali. Iya, betul. Kalau hanya ngandelin ini kalau pesawatnya nanti hari ini terbangnya cuma sekali gitu, dua kali, kalau cuma sekali atau mungkin nggak terbang, lewat ya. Betul. Mas, ya? Belum lagi kalau misalkan ternyata penumpangnya bawa tasnya gede-gede gitu ya, nggak cukup nih tempatnya gitu kan. Jadi kita sediakan pesawat satu khusus kargo yang fokusnya adalah mengangkat barang kiriman JNE. Gitu. Iya. JNE itu top of mind. Kalau udah e-commerce itu ya udah JNE. Selalu JNE itu ya. Mesti pilihannya banyak. Cuma kadang tahunya tuh JNE. Iya, tahunya kita JNE aja. Amin. Alhamdulillah. Iya. Kalau proses pengirimannya
menggunakan angkutan udara itu gimana prosesnya, Pak? Iya, jadi ini yang khusus di Batam ya. Jadi kita kan pastinya mengikuti regulasi juga. Jadi semua kiriman yang sudah kita terima ditransaksikan di kami, pastinya akan diinput datanya terlebih dahulu, untuk kemudian kita proses di ada namanya TPS. Nah, setelah di TPS-nya ada pengecekan. TPS itu apa, Mas? Tempat penampungan sementara. Oh, jadi di situ dicek bukan tempat nih. pembuangan sampah ya? Bukan. Oh. Jadi dicek di situ kesesuaian declare barangnya, kemudian dengan isi kiriman, kemudian juga kalau Batam ini khusus FTZ kaitannya sama pajak, ada pengecekan juga harga barang. Gitu. Oh. Ketika semuanya clear, maka barang bisa langsung diproses ke bandara untuk diberangkatkan. Ke bandara. Ke bandara. Saat ini kalau ke tujuannya dulu ya nih Kalau tujuannya ke pulau-pulau ya naik kapal ke pelabuhan berarti. Tapi kalau misalkan keluar tujuannya Batam, ke keluar Batam ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kita maksimalkan dengan pesawat agar lebih cepat. Tapi khusus Batam memang ada pengecekan soal harga tadi ya. Iya. Betul. Daerah lain nggak ada, Mas ya? Sejauh ini kalau daerah lain, Hari ini, kalau kiriman dari sesama kota di Indonesia itu harusnya nggak ada. Nggak ada ya. Tapi karena Batam ini kan daerah FTZ Spesial gitu ya. Jadi perlakuannya juga spesial. Oh Seperti iya. Itu juga yang kemarin bikin lama ya. Ya? Seharusnya Iya, bisa jadi 2-3 hari. kalau spesialnya karena lama itu sebenarnya bukan karena JNE-nya, Bukan. karena regulasinya Karena ya, regulasi. karena harus ada itu. Masa karena- transisi. Iya, jadi iya. sama-sama customer juga tetap kita edukasi seperti apa sih peraturan yang sekarang berjalan gitu kan, dan dari teman-teman instansi terkait juga sama, kita bareng-bareng mengedukasi customer sehingga harapannya pengirimannya sudah bisa segera lancar. Sekarang kalau saya bisa boleh bilang sekarang lancar. Lancar ya? Sudah lancar sekarang. Beneran, Mas? Lancar, Pak. Oh. Coba dites. Nanti lama. Nah, cepat Nggak. sekarang. Tuh, Cepat, kalau ya, bosnya JNE udah ngomong gitu, ini ya jadi jejak digital ya, Jejak aman digital. ya. Aman. Kalau nggak cari Mas Amri nanti di kantor pusat. Iya. Berarti kalau khusus Batam kan aku dulu pernah ini, Mas, ada yang paket itu loh, yang makanan tuh loh, yang pesona, Betul. paket Pesona, pesona. betul. Kiriman oleh-oleh Nusantara. Nah, gitu. jadi kalau khusus Batam nggak jalan dong itu. Saat ini Kalau sih aku bukan mau nggak jalan ya. ngirim roti gendang berapa Oke, hari oke. udah basi. Nah ini apalagi kita ngomong UMKM nih, ya kaitannya sama UMKM. Jadi kiriman UMKM di Batam ini kan kalau kemarin saya dapat data, 600 UMKM yang sudah terdaftar di Disperindak itu berjualan makanan. Kebanyakan makanan ya. Makanan. Nah Iya. ini kan potensi yang sangat luar biasa. Betul. Nah pada kesempatan ini mungkin saya sekalian bisa menyampaikan nih kabar baiknya, bahwasannya apa? Kalau teman-teman UMKM dan sudah terdaftar di Disperindak itu sebenarnya mendapatkan keunggulan-keunggulan, ya kan? Satu pastinya ada relaksasi pajak. Oh, Nah, ini tapi harus yang daftar dulu di Disperindak. harus ya? terdaftar di Disperindak Oh, pastinya. itu ya. Betul. Jadi nanti Disperindak pun saat ini sudah aktif nih bekerja sama dengan kami, meskipun mungkin belum ada MOU-nya ya, tapi secara koordinasi dengan tim pemasaran kami, tim sales kami itu sudah berjalan. Apa itu? Jadi UMKM yang sudah terdaftar itu datanya sudah dikomunikasikan juga ke kami. Jadi ketika UMKM itu datang atau sebaliknya juga kami pick up, kami sudah tahu pelayanannya harus seperti apa. Gitu. Jadi relaksasi pajak ini kan satu keunggulan tertentu ya yang harus diterima. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam sisi pemberangkatan pun saat ini secara teknis saya sudah melakukan satu program khusus di operasional kita. Jadi barang-barang ini nggak kecampur dengan barang-barang yang lain. Kalau makanan dipisahkan kita ya. pisahkan. Betul. Nah jadi harapannya ketika masuk ke proses TPS tadi pengecekan itu petugas juga sudah tahu, oh ini isinya makanan. Wah, telur hijau. Yes. Itu khusus makanan aja tuh, Pak. Ya, Makanan dipisahin. sama kemarin sih kita ngomong dokumen, mungkin ya dokumen-dokumen penting ya. Kita lihat Atau lah. memang khusus UMKM, maksudnya ini barang UMKM gitu, bukan ya? Saat ini kan saya bilang ini nih. Nah, ini yang juga harus ditindaklanjutin nih. Iya. Orang yang berjualan makanan di Batam ini belum semuanya loh terdaftar di UMKM. Itu. Iya kan? Belum Iya, terdaftar di Disperindak. Iya. Nah, jadi ini yang kiranya nanti bisa bareng-bareng nih. Harapannya dengan acara ini juga saya bisa menyampaikan, ayo teman-teman yang berjualan makanan, apalagi keunggulan dari Kota Batam lokal, produksi lokal, baiknya bisa menjadi UMKM terdaftar di Disperindak. Nah, betul. Nggak ada rugi ya. Daftar tuh bayar nggak? Nah ini Disperindak kali yang bisa menjawab ya Pak. Oh, iya. Iya. Disperindak mohon besok ke podcast. Ke podcast ya. Mau Kita tanya. kita dijelaskan. Iya. Sebenarnya harusnya ini benar-benar dimanfaatkan nih Iya. teman-teman UMKM ya, apalagi yang bisnis kuliner. Dan sebenarnya kalau ngomong kuliner Batam tuh macam-macam. Yes. Termasuk di sini aja ada gudeg loh, ada gudeg namanya gudeg yang itu Enak enak itu Mas. ya. Oh enak Mas, itu cabangnya
cabangnya Jogja, khusus pasar Sumatera. Siap, siap. Biar kalau dia mau masarin ke Medan, bisa pakai itu. Kebetulan saya suka wisata kuliner juga nih. Sakit pinggang tuh. Iya. Biar tidak hanya jualan di Batam aja. Yes, betul. Makanan-makanan banyak dulu kan ada, nggak tahu tuh, banyak yang udah hilang lagi, udah mulai agak surut. Iya. Makanan-makanan dulu, oleh-oleh Buah khas Batam. naga kayak gitu-gitu kan udah pada Banyak. Iya. Apalagi di pulau-pulau. Saya kemarin keliling pulau-pulau sudah di Daik itu ada cemilan-cemilan khasnya Daik tuh. Nah, itu juga kemarin kita sudah kolaborasi dengan yang di sana, UMKM di sana. Di Tarempa juga dengan ikan terinya, ikan asinnya itu. Itu sangat potensial banget sebenarnya untuk bisa dipasarkan nggak hanya di lingkungan Kepulauan Riau, bahkan mungkin sampai nasional atau bahkan diekspor gitu loh. Iya. Itu di situ nanti yang mungkin kita berusaha memaksimalkan peran kita. Iya, Mas. Siap. Tadi kalau yang perlakuan khususnya hanya yang untuk Batam ya. Padahal JNE-nya yang di Batam itu kan dia juga handle Lingga, Tarempa itu. Kalau yang UMKM mereka di luar Batam nggak berlaku itu ya. Nggak berlaku. Jadi kita pun kan sudah bikin strategi ya. Gimana caranya? Kalaupun misalkan barang itu harus masuk ke Batam, kita sudah kondisikan, kita sudah koordinasikan sehingga prosesnya juga smooth. Oh ya kan, karena kalau misalkan aku nggak tahu ya teknisnya, kayak misalkan teman-teman pelaku UKM yang di Pinang, di Anambas misalkan, itu pengirimannya apakah harus TPS-nya harus ke Batam atau Nggak bisa langsung dari? Nggak juga. Kan kita punya banyak rute kita. Gitu. Jadi itu jagonya lah soal rute Yes. ya. Pasti udah diatur sedemikian betul. rupa ya. Yang penting semuanya sesuai regulasi. Itu yang mungkin digaris bawahi ya. Jadi JNE di sini sangat-sangat patuh dengan regulasi. Jadi semua strategi, semua rute yang kita maksimalkan termasuk armada yang tadi saya bilang udara laut dipastikan adalah sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Iya. Nah, mungkin itu aja tadi concernnya yang teman-teman UMKM yang Batam ya. Iya. Pastiin terdaftar di Disperindak agar bisa ekspansi keluar. Bisa keluar. Betul. Ya. Kalau hanya jualan di Batam aja, Betul. nggak berkembang. Betul. Itu sih juga jadi kita kan menghadapi sekarang kalau UMKM itu sebenarnya ada dua model pemasaran ya. Konvensional yang kayak dulu gitu kan. Jadi mungkin harus di toko, pajang segala macam. Padahal sekarang kan eranya digital. Pembeli aja kalau kita cek survei itu 90% adalah generasi N. Saya sebutnya N nano. Nah. Kenapa? Apa, Mas? Nunduk. Hah? Jadi kalau pegang HP kan mesti nunduk gini kan. Wah. N nunduk. Oke, Generasi baik. nunduk gitu kan. Jadi Berarti tua muda generasinya N ya. betul. Sekarang kalau saya lihat anak-anak muda itu beli nasi goreng aja bukan naik motor gitu kan, tapi langsung lihat HP gitu. Iya. Itu nasi goreng gitu kan. Bayangkan ketika teman-teman UMKM bisa memaksimalkan dengan berjualan di digital gitu kan. Nah, disitulah kita berusaha untuk mengawal gitu kan supaya teman-teman UMKM ini bisa maksimal. Jadi nanti itu Pengemasannya. ada pembahasan di kita. Ya, tanya soal itu ya. Digital itu. Iya. Nah, kalau misalnya nih Mas Amri, misalnya tadi ada pengiriman barang tapi resikonya kan pasti ada tuh. Iya. Hilang, rusak, apalagi melalui misalnya dari maskapai yang dari inilah maksudnya. Bukan yang sendiri misalnya gitu kan. Oke. Nah, itu apakah memang ada benar tanggung jawab dari JNE terkait ini? Pasti. Jadi kita Misalnya gimana tuh? Oke, jadi yang pertama adalah ketika ditransaksi dulu nih, titik transaksi. Kita sudah ada SOP untuk memastikan barang yang kita terima itu secara packing aman. Gitu ya. Kita juga ada layanan packing kayu. Jadi semuanya itu untuk memastikan supaya barang ini ketika dikirim itu kan naik turun pesawat, bisa juga nanti naik turun truk. Itu kita harus pastikan semuanya aman sampai di tempat tujuan. Itu dari sisi packing dulu yang pertama. Dari sisi yang kedua, kita juga sudah ada nih SOP-nya. Apa itu asuransi? Jadi untuk barang-barang yang kita lihat adalah high risk, beresiko tinggi untuk ada damage gitu ya, kita selalu anjurkan untuk diasuransikan. Gitu. Jadi kita insya Allah secara SOP, secara layanan bahkan after sales kita sangat-sangat baik. Kita sangat-sangat support karena ya tadi itu kembali lagi kita berusaha amanah. Kita kerja ini nggak hanya, kalau saya punya prinsip nih Pak, kerja tidak hanya di penghasilan nih, tapi kerja mencari barokah dan pahala gitu kan. Nah, betul. tagline-nya JNE juga connecting happiness, Ya. ya kan, menghubungkan kebahagiaan. Kalau barangnya rusak kan nggak bahagia gitu kan. Nah, jadi itu yang benar-benar kita jaga sampai ke bahkan asuransi, jaminan itu segala macam, bahkan safety-nya packaging itu sangat-sangat kita perhatikan seperti itu. Iya, menarik. Kalau yang hilang tadi gimana tuh Pak? Hilang sama, kita juga bertanggung jawab pasti. Jadi sudah ada SOP-nya. Pergantian baik pengembalian ongkos kirim ataupun pergantian barangnya.
Itu semua jadi sudah ada SOP-nya, jadi teman-teman customer yang akan kirim lewat JNE tidak perlu khawatir. Tapi suka ada customer yang bohong juga, mungkin dibilangnya bukan barang pecah belah, pasti ada kan Pak? Ada, pasti ada. Nah ini yang kita tidak henti-henti nih, edukasi terus gitu kan. Kadang juga ini barang harganya 100.000 gitu ya, ternyata 1 juta gitu kan. Nah kan kita repot nih mau ganti juga 100.000 apa 1 juta nih kan gitu. Nah itu mungkin yang juga harus diperhatikan oleh teman-teman yang mau kirim lewat JNE, baiknya declare dari awal sudah sesuai juga, gitu. Agar ketika ada apa-apa, ya kita juga tinggal menjalankan SOP-nya dan pasti customer juga satisfied. Iya. Soal SOP Mas Armi, bagaimana dengan data pelanggan? Akhir-akhir ini kan banyak yang menyalahgunakan soal data pelanggan. Orang kartu kredit bank aja kan mereka kan megang namanya itu data pelanggan. Nah, JNE itu kan pasti juga punya namanya data pelanggan. Bagaimana dengan jaminan keselamatan terkait dengan data pelanggan itu? Kita pastikan safety. Karena semuanya kita sistem semua terpusat ada di Jakarta dan itu sudah di-encrypt sedemikian rupa dengan pengamanan secara by system juga yang sangat kuat. Dan so far kalau kita lihat tidak pernah ada komplain, tidak pernah ada keluhan, bahkan tidak pernah ada isu terkait kebocoran data ataupun penyalahgunaan data. Gitu. Jadi insya Allah safe Pak, nggak ada masalah. Iya. Soal yang e-commerce sebesar itu aja, sebesar toko itu aja sampai bobol gitu kan. Iya. Karena mungkin apa yang bobol ini ya ngelihatnya MP-nya banyak potensi gitu kali ya. Karena banyak kejadian juga baru-baru ini ada yang ngajuin kredit sampai tahu nama orang ibunya, nama ininya, dan itu nggak tahu Pak dari siapa. Ya kalau sampai ibu kan ya mungkin pasti bukan ekspedisi, karena ekspedisi nggak ada hubungan dengan itu. Hanya nomor telepon sama penerima, sama nomor telepon paling itu aja. Iya. Gitu sih. Iya. Oke, tapi tetap dijaga ya, meskipun alamat nomor telepon sama JNE dijaga ya. Pasti dijaga. Iya. Bahkan kalau misalkan saya tambahin, karena saya dulu orang banking juga, proses pengambilan barang di JNE, misalkan ada pengambilan di tempat gitu ya. Itu kita juga ada layanan kan, layanan ambil sendiri. Itu KYC kita juga jalan. Nah ini kalau orang banking know your customer. Jadi kita pasti kalau ada orang ngambil kita minta nih identitasnya, KTP-nya. Kita pastikan dulu sesuai dengan data yang tertera di resi kita gitu kan, baru barang bisa dibawa. Jadi makanya saya bilang sangat safety karena SOP kita sangat baik. Bahkan sekarang sampai di foto-foto ya terima ya. Yes, itu kan untuk supaya report juga kan. Jadi jangan tersinggung kalau yang misalnya mau ngambil di foto ini lebih demi layanan untuk kepercayaan untuk customer. Betul. Iya. Tapi kalau untuk di dalam kota misalnya gitu, udah ada ya Pak? Oke, jadi untuk JNE Batam khususnya kita sudah melayani kiriman dalam kota sejak awal sebenarnya. Sejak awal. Nah mungkin tapi teman-teman customer mungkin berharap pengirimannya bisa lebih cepat. Gitu kan, karena memang pengiriman yang kemarin itu bisa nyampainya di hari yang sama atau esokan harinya. Nah di sini kita di akhir tahun ini kita sudah punya program yang akan kita launching, namanya program AMPM. Jadi kirim di hari itu akan tiba di hari yang sama. Harganya kompetitif banget. Nah ini jadi harganya sangat kompetitif, sangat bersaing dan harapan kita teman-teman yang ada di Batam, masyarakat Batam khususnya bisa memanfaatkan. Nah bentuk layanan pengiriman barangnya barang-barang seperti apa? Semua barang sih Pak, semua barang. Jadi semua misalnya, barang, segala ukuran. Asalkan bukan narkoba ya. Ya misalnya nih, aku ketinggalan barang gitu kan, handphone gitu. Tergantung nih, makanya tergantung dulu nih. Jadi kita mungkin untuk awal kita akan menyasar ke teman-teman UMKM nih, karena topiknya UMKM nih. Terutama UMKM akan kita tawarkan terlebih dahulu. Teman-teman UMKM apalagi misalkan kontak ke sales kita akan kita prioritaskan. Jadi pengiriman dokumen belum. Misalnya kita mau ngirim dokumen ke bandara nih, dokumen misalkan surat-surat gitu. Nanti kedepannya pasti akan kita layani juga. Jadi sementara UMKM. Sementara untuk awal mungkin UMKM dulu kita prioritaskan karena kiriman mereka saya yakin juga potensi sangat luar biasa di Batam ini. Mas, biar lebih spesifik, Mas Armi UMKM ini produknya apa? Tadi kan belum ini kan. Jadi kalau kemarin saya dapat data nih dari Sprindak di UMKM yang terdaftar ya di Sprindak itu ada 1061. 1061. Itu bulan juga ya? Itu awal tahun kemarin ya kalau nggak salah. Jadi kalau sekarang mungkin bisa nambah lagi gitu kan. Mestinya nambah lagi. Betul. Ya. 600 itu jualan makanan. 200-an sekian itu jualan kerajinan macam-macam kayak gitu, pernak-pernik. 300-nya jualan 200-nya jualan yang aneka ragam, 300-nya jualan kerajinan.
Nah itu potensi yang sangat luar biasa memang. Nah itu yang mau kita kawal gitu kan, karena kembali lagi kita juga benar-benar tahu peranan UMKM sangat luar biasa. Ini kalau saya ngomong data lagi, saya keluarin lagi datanya nih. Saya bingung tadi kalau misalnya yang layanan antar dalam kota itu, nah berarti aplikasi atau bagaimana Pak? Oke. UMKM gimana? Yes, Gimana mau semuanya, UMKM mengakses itu? Iya.